Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya diberkati Tuhan. Amin. Sekarang kita mau ngapain nih Mbak Rani? Mau ngapain ya ini ya? Enaknya ngapain nih kita? Masih semangat gak nih buat sekolah minggu online kita pada hari ini? Harus semangat dong pastinya. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Anak monyet dan King Kong badannya besar. Subtema kita pada hari ini adalah hidup menyenangkan Tuhan. Seperti siapa Mbak Rani? Seperti siapa? Nabi Nuh dan istrinya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pujian Nabi Nuh dan istrinya dengan gerakan. Sekarang sebelum memulai cerita Alkitab kita ya pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan-Mu. Kau telah memberkati kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sebelum memulai cerita Alkitab kita pada hari ini, kita akan memujikan pujian sekali lagi, yaitu Jalan Serta Yesus.
Dipersilahkan Bu Nani untuk menyampaikan cerita Alkitab kita pada hari ini. Halo adik-adik semuanya. Puji Tuhan bila hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam sekolah minggu online Gereja Baptis Indonesia Mesrep. Nah, masih ingat nggak pelajaran kemarin yang disampaikan oleh Mas Jojo tentang tokoh siapa? Masih ingat? Nah, betul, tentang Nabi Nuh ya. Nabi Nuh yang diceritakan di dalam firman Tuhan di Kejadian 6 sampai dengan 9. Nah, di situ diceritakan Nabi Nuh taat. Dia taat kepada Allah untuk membuat bahtera yang sangat besar. Nah, jadi semua keluarganya, ada berapa keluarganya? Coba kita hitung sama-sama ya, kita ingat kembali. Nuh, kemudian istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya ya. Jadi jumlahnya berapa? Berapa adik-adik? Iya, jumlahnya ada 8 orang. Ya, 8 orang itu diselamatkan dan semuanya keluarga Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan semua binatang yang Tuhan ciptakan. Ya, diselamatkan ya adik-adik ya. Nah, dari pelajaran yang kemarin kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nuh adalah orang yang taat. Nah, untuk minggu ini adik-adik kita boleh bersama-sama belajar dari Nuh bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan ya. Dari mana kita dapat belajar? Nah, super ayat yang dapat kita pelajari bersama pada hari ini adalah dari Ibrani 11 ayat 6. Bu Nani akan bacakan ya buat kalian semuanya. Yang pertama, Bu Nani bacakan ayatnya Ibrani 11 ayat 6. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Wah, puji Tuhan adik-adik ya, firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini. Nah adik-adik, sekarang ini Bu Nani sedang duduk di sebuah kursi ini ya, di sebuah kursi. Nah, coba kita bayangkan sebuah kursi ada di depan kita ya. Nah, Bu Nani mau tanya nih adik-adik, apakah kita perlu iman untuk dapat melihat sebuah kursi? Apa dek? Tidak? Iya betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak memerlukan iman untuk dapat melihat sebuah kursi? Iya, karena kita dapat menyentuhnya. Kita bisa menggunakan dengan nyaman. Kita boleh duduk dengan percaya diri bahwa kursi ini dapat menopang berat dari tubuh kita. Nah, tapi bagaimana dengan Allah yang sudah menciptakan kita ini? Kan kita tidak dapat melihat. Nah, tidak dapat melihat sosok Allah ada di hadapan kita. Tapi bagaimana kita dapat mempercayai bahwa Allah itu ada, Yesus itu ada? Nah, dengan iman. Nah, dengan iman. Nah, adik-adik, Yesus harus menjadi pondasi yang kuat sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadikan Yesus sebagai pondasi atau dasar di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat ya. Di sini Bu Nani punya balok. Nah, balok ini akan Bu Nani susun. Ibaratnya ini adalah
sebuah bangunan. Nah, sebuah bangunan. Ketika seseorang membangun sebuah rumah, dia harus yakin bahwa pondasi yang sedang dia gunakan untuk membangun sebuah rumah ini adalah pondasi yang kuat, ya, pondasi yang kuat. Sehingga rumah itu tidak akan roboh, rumah itu tidak akan runtuh. Nah, tetapi bagaimana kalau pondasinya itu tidak kuat, adik-adik? Bu Nani ambil satu ya. Nah, bangunan itu akan runtuh. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadikan Yesus sebagai dasar di dalam keimanan kita. Yang difirmankan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, contohnya mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kita. Nah, dengan menjenguk teman kita pada saat sakit, membantu orang tua kita saat mereka memerlukan bantuan kita, atau kita membantu orang tua kita pada saat kita melakukan pekerjaan rumah, gitu ya, membantu meringankan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh orang tua. Mari saat ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, tetangga, teman, ya. Kita dapat melakukan hal itu sebagai wujud dari rasa syukur kita bahwa kita memiliki pondasi atau dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya kembalikan kembali kepada kakak-kakak yang cantik, Mbak Windy dan juga Mbak Rani. Silahkan. Nah, itu tadi cerita Alkitab yang sudah disampaikan oleh Bu Nani. Iya, kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Gimana tadi caranya hidup menyenangkan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengasihi orang tua. Dan yang kedua, kita harus mengasihi teman-teman. Dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya cerita dari Nabi Nuh ini dapat memberkati kami semua, dan dari cerita Nabi Nuh kita dapat mengasihi orang tua dan teman-teman. Dan berkati kami lagi Tuhan, pertemukan kami pada sekolah minggu online minggu depan, dan agar kami bisa bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saya Windy, Saya Rani. dan sampai jumpa lagi di sekolah minggu online. Dadah.